Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Om Tris CMKM. Teman-teman, bahwa suatu pagi tadi saya sedang ke kedai bunga di depan Stadion Anjuk. Untuk itu melatar belakangi video saya biar hati kita selalu berbunga-bunga. Tentunya senantiasa mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah untuk bisa menebar kebagusan, menebar kebaikan agar cinta kasih terhadap sesama itu yang penting. Teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada, bahwa sebentar lagi tahun 2024 akan kita tinggal, kemudian nanti kita menjelang tahun 2025. Kemudian terkait dengan NIS, jadi NIS itu kalau kita membuat channel itu, kalau tema itu istilahnya NIS. Seperti saya misalnya membuat NIS tentang budaya tradisi, ini sebenarnya satu pilihan ya, satu pilihan karena adanya banyak penonton yang belum paham terhadap wayang kulit, ingin melihat tapi tidak paham. Makanya sedikit-sedikit kadang-kadang saya sisipi, tetapi di sana sini segmen hiburan yang masih dominan untuk dipertanyakan atau dicari oleh para penonton, para viewer, netizen ya. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua subscriber, netizen, penonton yang telah mengapresiasi video saya. Walaupun video saya hanya sederhana saja, tanpa Anda seorang kreator tidak ada apa-apanya. Kemudian teman-teman, juga saya minta maaf bahwa saya bisanya hanya seperti ini. Kalau tensi bicara saya naikkan, justru malah seperti orang tukaran, seperti orang mau berkelahi, itu teman jelek. Kemudian dikala saya mengapresiasi atau mengomentari sebuah artis baik sinden maupun dalang, justru saya terukur jangan sampai lebay, karena juga saya konsultasikan pada anak-anak muda. Kalau Anda seperti menjadi seniman kemudian saya komentar seperti ini, bagaimana? Oh, itu sudah cukup. Kalau seperti ini itu terlalu lebay, malah risih ya. Malah risih. Dan apa itu, kalau namanya mengapresiasi dalam satu grup, satu pentas, itu indahnya ya terukur. Jadi jangan yang satu dinaikkan, yang satu dijatuhkan, karena itu semua anak-anak kita yang lagi berjuang di satu untuk mengururi budaya Jawa, seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kemudian hampir 1 tahun saya mengikuti tentang budaya tradisi wayang ya, baik campur sari maupun wayang ini. Tentunya ini angin segar ya bagi budaya, bahwa banyak artis-artis atau sinden-sinden muda yang bertalenta, yang cantik-cantik. Kemudian ada dalang-dalang muda juga, yang tentunya ada Mas Akbar Salam, Mas Yusuf Ansor dan lain sebagainya. Kalau Mas Akbar ini kenapa sering kita up, karena memang mempunyai nilai berita itu loh. Karena dalangannya sudah berkembang, disorot ke sana ke sini, kemudian ada yang mengapresiasi, ada yang menghujat dan lain sebagainya, karena ada kisah cinta yang lagi gagal dan lain sebagainya ya. Kemudian teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dikala dalam satu pagelaran saya rasanya tidak pantas lah kalau terlalu istilahnya ngumpul-ngumpul nih sampai langit. Menurut saya kok tidak ya. Saya ini orangnya terukur. Jadi begini, dulu dikala saya pentas sebuah pagelaran musik sudah saya kemas. Kemudian dikala itu MC saya tidak mematuhi saya, karena ada penyanyi-penyanyi tertentu yang mendapatkan aplaus dari penonton. Kemudian ada beberapa penyanyi yang ditinggal, ada penyanyi yang tidak dihiraukan, bahkan mungkin pentasnya hanya sekali saja. Itu akhirnya saya tegur MC-nya, jangan seperti itu. Loh Pak, kita biar sukses bla 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 bla. Sukses itu ada 2 macam ya, sukses ke penonton, tapi dikala selesai sukses semuanya. Jangan sampai ada nanti rasa tidak puas dari teman-teman satu grup, nanti yang kena saya gitu loh. Jadi semua harus
diberdayakan, tetapi mesti porsinya tidak sama. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada yang misalnya saya dalam satu pagelaran mengelulukan salah satu, kemudian yang satu kita jatuhkan, itu jangan ya. Dan kalau seusia saya sudah tidak pantas gitu loh teman-teman, karena saya juga ingin konsisten terus. Kalau sekarang ngomong A, besok ngomong B, besok ngomong C, mesti dititeni sama Om. Dulu ngomong seperti itu, sekarang ngomong seperti itu. Akhirnya saya menjadi pelin-pelan gitu ya teman-teman ya. Seperti ini yang sudah saya pikirkan teman-teman. Kemudian ini ajakan. Jadi channel saya itu kan tentunya hiburan. Syukur kalau ada nilai edukasinya. Jadi sekarang ini kita cukup bangga, cukup senang karena banyaknya artis-artis ya, sinden-sinden muda yang bertalenta, kemudian banyak yang terkenal ya, bahkan dari Jawa Timur ini banyak yang terkenal sehingga menghiasi pentas-pentas wayang ya, seperti Mbak Niken Salindri. Ya sudah diakui kalau Mbak Niken Salindri ini sekarang ya katakanlah paling terkenal ya, kemudian honornya paling tinggi. Mudah-mudahan honor yang seperti itu akan merembet ke teman-temannya gitu loh, akan merembet ke teman-temannya, karena memang talenta itu mahal, tidak semua orang bertalenta, sehingga nanti suatu hari bahwa menjadi seniman yang betul-betul ditekuni itu menjanjikan gitu ya, itu menjanjikan. Dan kemudian dikala sudah mendapat honor tinggi, seniman juga harus berpikir bahwa tidak selamanya kita laku ya, tidak selamanya kita laku, karena nanti akan muncul seniman-seniman baru ya. Makanya doanya seorang seniman yang terkenal itu biar pentasnya atau terkenalnya begitu lama ya. Jadi misalnya sekarang sebenarnya tidak perlu dipertentangkan ya teman-teman ya, semua itu anak-anak kita ya, anak-anak kita yang lagi ya berjuang semua. Bahkan kalau Mbak Niken Salindri sudah oke lah, sudah seperti itu, informasi bandrolnya sudah cukup tinggi. Mudah-mudahan menjadi menjadi standar suatu hari. Artis-artis berikutnya bandrolnya juga semakin meningkat, sehingga yang ditekuni ini, karena ini memang keahlian, itu menjadi menjanjikan secara ekonomi, sehingga semua menjadi bergeliat untuk belajar seperti itu. Kemudian hiruk pikuk yang seperti sekarang ini, mudah-mudahan di tahun 2025 mulai tensinya turun. Syukur kalau selesai ya, syukur kalau selesai. Karena ya gini loh teman-teman ya, sebenarnya kalau dibela berlebihan sampai ya itu justru yang Anda bela itu malah risih, ngerti ya. Jadi saya kan sudah survei kepada anak-anak muda, ada 1-2 atas sampel. Misalnya Anda jadi terkenal, kemudian melihat komentar, saya mengomentari seperti ini, ya enggak bisa apa, anak muda sekarang pinter, yaitu malah lebay, itu malah tidak senang. Ya yang senang bagaimana? Iya, kita membela, kita mengapresiasi, tapi wajar-wajar saja dan cocok gitu loh. Jangan misalnya nilainya hanya 7 kemudian dikatakan 9, justru anak muda sekarang realistis tidak senang. Seperti itu teman-teman. Kemudian bagi artis-artis yang lagi naik daun, tentunya harus jangan pertemanan dengan seniman saja. Pertemanan dengan orang-orang lain, orang yang berbisnis. Jadi dikala mendapatkan lagi naik daun, uangnya banyak, itu kemudian mencari terobosan untuk buka usaha. Suatu hari misalnya bintangnya lagi redup, masih punya jalan, artinya punya usaha. Seperti kalau saya mendengar dari subscriber, dari netizen, bahwa misalnya Mbak Niken Salindri itu sudah buka usaha, itu bagus gitu loh, itu bagus ya. Itu sangat bagus. Syukur nanti karirnya lama, kemudian misalnya pun masih karir, usahanya jalan, sehingga dua-duanya jalan. Misalnya suatu hari umur tertentu karirnya sudah mulai turun, usahanya tetap jalan. Seperti itu ya teman-teman ya.
Kemudian teman-teman yang terakhir, tentunya saya sebagai seorang kreator di budaya tradisi tidak mungkin saya akan ngawur ya. Jadi kalau saya ya kalau namanya kita memperbincangkan siapa, tentu kita akan memotivasi, mengapresiasi, ngelem istilahnya. Tapi kalau ngelem sundul langit itu menurut saya kok aku nggak punya konsep ngelem sundul langit itu. Tapi kalau Anda berpendapat seperti itu ya tidak ada yang melarang gitu loh. Makanya saya terus selalu menyarankan kalau memang mau berkomentar, lihatlah videonya sampai selesai sehingga istilahnya tidak gagal paham ya, tidak gagal paham. Akhirnya tentunya dalang-dalang muda semakin moncer, kemudian sinden-sinden muda seperti Mbak Niken Salindri, Mbak Prigel Anjarwening, Mbak Lintang Kairo, kemudian Birgita Ayu, Nanda Sari, Winong Nawangsih, kemudian Umi Hafifah dan lain sebagainya semakin moncer dan tumbuh muncul bintang-bintang baru lagi sehingga menjadi meriah, di mana ada pentas semua kompetitif, semua bersaing untuk baik dalam arti kualitas, baik beradu karya, baik beradu kreasi. Kemudian yang terakhir harapan saya hiruk pikuk tentang saling menjatuhkan, saling hujat menghujat, idealnya sudah tidak laku untuk di tahun 2025. Tahun 2025 tentunya akan lebih baik daripada tahun 2024. Tahun 2024 adalah satu perjalanan perbedaan pendapat antara penggemar budaya tradisi. Itu menjadi satu riwayat, satu sejarah yang perlu dicatat dan tentunya besok akan lebih baik lagi. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.